Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses untuk kita semua. Mengenai permasalahan dampak efisiensi yang mempengaruhi di bidang sektor pendidikan kepemerintahan negara Republik Indonesia kita saat ini, yang sebagaimana juga di tahun 2020-2025 ini kita mendapatkan sebuah kepemimpinan presiden terbaru ke-8 yang bernama Prabowo Subianto dan wakil presidennya bernama Gibran Raka Buming Raka untuk melakukan dan mengatasi permasalahan bentuk pengalokasian sektor bidang kependidikan kepemerintahan negara Indonesia di tahun 2025 ini, yang dimana saya telah melakukan riset serta artikel-artikel yang telah saya kaji sebelumnya, sehingga saya dapat bisa memberikan suatu bentuk penjelasan dan penerangan secara relevan dan konkret. Kemudian selanjutnya, langkah aksi tindakan yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mengatasi permasalahan dampak efisiensi anggaran sektor di bidang pendidikan kepemerintahan negara Republik Indonesia kita saat ini di tahun 2025, yakni beliau melakukan pemangkasan anggaran berubah menjadi 20%, yang sebagaimana yang bertujuan untuk dapat bisa membantu menghemat anggaran-anggaran atau hutang-hutang dari UMKM di tahun-tahun sebelumnya, serta bisa mendukung segi perekonomian seluruh warga masyarakat Indonesia, baik dari segi fisik maupun non-fisik, sehingga bisa membantu meningkatkan sumber daya manusia lokal kita menjadi lebih bermutu, unggul, dan relevan di mata nasional maupun di mata internasional. Maka dari itu beliau melakukan ikatan kerjasama bersama dengan kelompok-kelompok organisasinya, kementerian-kementeriannya, serta partai politik yang membantu untuk bisa berikan suatu pembinaan dan pengarahan untuk semua warga masyarakat Indonesia melalui kontak langsung maupun melalui dari media massa, sehingga di pandangan ataupun di mata warga masyarakat Indonesia bisa melihat bahwasannya kinerja otoritas pekerjaan ketata kerjaannya kepemerintahan negara Indonesia melakukan suatu pembaruan yang bisa menunjang seluruh bidang stratifikasi kehidupan sosial kita menjadi lebih positif, transparan, akuntabilitas, serta satu kesatuan bernegara maupun berbangsa yang dimana di butir kelima Pancasila yang membunyikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terkait aksi tindakan maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini, saya melihat terdapat suatu dampak positif dan dampak negatif yang dapat saya kaji tersebut. Nah, dimana pertama-tama di dampak positifnya yaitu bisa membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia milik negara Indonesia kita jauh lebih maju, serta tidak ketertinggalan informasi-informasi dari negara-negara maju lainnya. Yang kedua, saya dapat bisa melihat adanya suatu pemberlakuan program makan gratis sejak awal tahun kemarin 2025 yang bisa saya lihat melalui media handphone saya, yang dimana beliau bertujuan melakukan pemberlakuan program makan bergizi gratis di seluruh sekolahan negara Indonesia, yang sebagaimana selain meningkatkan asupan bergizi dari anak-anak yang masih di bawah umur hingga dewasa seperti saya ini, bisa membantu menghemat segi perekonomian yang dimiliki oleh warga masyarakat Indonesia dan bisa mengurangi hutang-hutang UMKM yang sebelum-sebelumnya belum bisa diatasi tersebut. Kemudian untuk di dampak negatifnya, saya dapat bisa melihat terkait program kebijakan terbaru ini yang diberlakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, khawatirnya terdapat suatu oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama sistem berjalan rodanya kepemerintahan negara Republik Indonesia kita saat ini, suatu aksi tindakan kejahatan serta kecurangan dalam mempunyai posisi jabatan kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin kepemerintahan tersebut,
yakni yang dimana mereka hanya mempergunakan kebijakan ini hanya untuk kepentingan kelompok pribadinya saja, sehingga tidak memperhatikan keadaan maupun kondisi ruang lingkup sosial kehidupan warga masyarakat Indonesia. Sekian dari saya harap hasil penjelasan jawaban saya ini bisa membantu memberikan suatu wawasan serta ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk semua teman-teman dan saudara-saudara saya di sana. Dan untuk pribadi saya juga, saya ucapkan terima kasih banyak waktunya. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.